ke surga. Oh haleluya. Mari kita bersatu teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, lebih semangat lagi, katakan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Puji, mari naikkan sembah bagi Yesus Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya menaikkan mazmur bagi Yesus yang naik ke surga. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau andai, Engkau bangkit dan naik ke surga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami kagum akan perbuatan-Mu bagi setiap kami. Engkau serahkan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Yesus mati bagi setiap kami, tapi kemudian Yesus bangkit, dan kemudian saat ini Yesus naik ke surga. Tapi kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami
Kami diberi Roh Kudus yang daripada Engkau untuk menolong setiap kami dimanapun kami boleh berada. Urapi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Lawat setiap kami. Kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita di dalam Engkau karena kami sudah terima kemenangan dengan Engkau naik ke surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya urapan-Mu turun bagi setiap kami. Haleluya. Mari semuanya katakan amin. Wow, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Di setiap rumah kita, kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang sudah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Kitalah pribadi-pribadi yang diberikan kemenangan. Menang, menang, menang. Haleluya. Wow. Saudara ikut tepuk tangan ya di rumah ya. Dengan antusias. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Wow, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Semua katakan haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Semua haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Amin. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Lagi katakan Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang dinaikkan, hanya nama Yesus yang dipuja dan dimuliakan. Saudara, pagi hari ini saatnya untuk saudara memberi dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara boleh melihat tampilan layar yang ada, bagaimana saudara bisa memberi, bisa langsung dikirimkan ke bendahara gereja ataupun melalui nomor rekening yang ada tertera di layar TV saudara. Baik, puji Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya
skala dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan
memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Kami percaya setiap keraguan kami, setiap ketakutan kami, setiap apapun yang kami punyai dalam dunia ini, kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang lebih baik buat setiap kami. Bahkan Roh-Mu dicurahkan buat setiap kami, Tuhan. Biarlah saat ini, Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya, Tuhan, kasih kuasa-Mu ada bagi kami. Walaupun kami tinggal di dalam rumah kami masing-masing, ada pengharapan kami, ada kekuatan kami yang baru. Melalui hamba-Mu, pengurapan terjadi bagi setiap kami. Firman-Mu menerangi setiap hati kami, memberi kelegaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan kita yang ajaib. Saudara, dia mati benar. Dia dikubur ya, tapi dia bangkit. Dia bangkit memperlihatkan dirinya selama 40 tahun kepada banyak orang, ratusan orang. Dan kemudian saudara, hari yang ke-50 dia kemudian hari yang ke-40 dia kemudian naik ke surga, saudara, dan dia memberi janji tentang kuasa Roh Kudus yang ajaib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Allah. Dan tema kita saat ini adalah Dia yang naik, Dia yang berjanji. Dia yang naik, Dia yang berjanji. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada dua janji besar yang Dia berikan kepada kita. Saya ulang, ketika Yesus naik ke surga, ada dua janji besar yang Dia berikan kepada kita. Saudara tahu janji yang pertama apa? Janji yang pertama adalah ini, saudara. Janji tentang Roh Kudus. Itu bicara tentang penyertaan kuasa. Jadi Yesus naik ke surga bukan berarti Dia tidak menyertai kita dengan kuasanya yang dahsyat. Dia melakukan penyertaan kuasa dengan Roh Kudus. Diutus, Roh penolong itu, Roh penghibur itu diutus untuk menyertai kita semua. Saudaraku yang terkasih, kita tidak ditinggalkannya menjadi yatim piatu. Kita menjadi orang-orang yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Ya, sedikit ada masalah dengan penerangan. Tidak apa-apa. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik. 120 murid kemudian menerima janji ini di loteng Yerusalem. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, 120 orang menerima janji ini di loteng Yerusalem. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Janji itu digenapi kepada 120 orang ini. Tahukah saudara ada berapa orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Tahukah saudara ada berapa orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Tahukah saudara ada berapa ratus orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Tapi kemudian yang bertahan untuk menantikan janji tentang Roh Kudus itu selama 10 hari hanya 120 orang murid ini. Tahu saudara berapa orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Ada 500 orang yang menyaksikan Dia naik ke surga. Tapi hanya 120 kemudian yang menerima janji itu. Saudara tahu kenapa 120? Kenapa hanya mereka? Karena mereka bertekun, mereka yakin, mereka percaya kepada janji tentang kuasa Roh Kudus. Dia yang naik, Dia yang berjanji, mereka yakin dengan janji itu. 120 orang ini. Saya akan buktikan kepada saudara kenapa sisa dari 500 itu, di luar 120, itu hidup dalam ketidakpastian. Matius 28 ayat 17. Tolong Rifka tampilkan Matius 28 ayat 17. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Matius 28 ayat yang ke-17 tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Ketika melihat dia, maksudnya Yesus yang naik ke surga, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, saudara. Beberapa orang ragu-ragu. Kembali ke PowerPoint. Jadi sederhana.
Apa yang membuat kita nggak bisa terima janji Allah? Janji tentang kuasa penyertaan itu, penyertaan kuasa itu. Apa yang membuat kita nggak bisa terima janji tentang kekuatan kuasa Roh Kudus? Sederhana, saudara. Sederhana. Kita ragu. Kita nggak yakin. Kita nggak percaya. Saudara menanti 10 hari. 10 hari itu kelihatannya sebentar, saudara. Tapi sebetulnya itu lama buat orang yang ragu. Tapi buat orang yang percaya 10 hari itu sebentar banget, saudara. Saudara bisa bayangkan, dari 500 orang yang tahu persis tentang janji ini dan menyaksikan Yesus naik, hanya 120 yang mengalami janji tentang kuasa Roh Kudus itu di loteng Yerusalem. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda semua, momen kenaikan Kristus ini menjadi momen di mana kita gak boleh jadi orang yang ragu-ragu. Gak boleh main-main, saudaraku, dengan Tuhan. Kita gak boleh bermain-main. Mut-mutan, kadang percaya, kadang enggak. Baperan, kadang mengasihi Tuhan, tapi kadang kesel sama Tuhan. Mut-mutan, kadang rajin, kadang enggak. Dengar teman-teman, anak-anak muda yang ada di rumah, Bapak Ibu, Saudara, semua kita, momen kenaikan Yesus ini, momen di mana kita harus menghapus keraguan-raguan. Karena hanya orang yang tidak ragu-ragulah yang menerima janji. Ya, dia yang naik, dia yang berjanji. Dan janji yang pertama dari dia yang naik buat kita, janji tentang Roh Kudus, penyertaan kuasanya. Mulai nanti malam kita akan rally doa 10 malam. Kita akan sama-sama praktekkan apa yang dinantikan oleh 120 orang murid ini. Kejadiannya udah 2000 tahun lalu. Saudara, bukan berarti Roh Kudus baru curahkan sekarang, tapi kita memperingati itu. Ya, bahasa kerennya sedikit napak tilas lah, saudara. Dari 120 orang itu, saudara, 10 malam kita akan bersama-sama di tempat ini 10 malam. Mulai nanti malam. Pastikan nanti malam jam 7 saudara buka YouTube gereja kita. Gereja Pentakosta Antapani. Di YouTube itu kita akan bersama-sama beribadah selama 10 malam. Setiap jam 7 malam. Mulai dari malam nanti sampai tanggal 30 malam. Saudara tahu, rally doa 10 malam itu luar biasa. Kenapa? Ada banyak orang yang hadir di gereja. Tapi kali ini kita bikin beda. Karena pandemi wabah COVID-19 ini, saudara, kita lakukan itu di rumah. Oh, itu alkitabiah, saudara. Karena gereja mula-mula juga ada di rumah. Nah, saudara, memang gak ada konsumsi jadinya. Rally doa 10 malam itu kan konsumsinya asik-asik, saudara. Bukan karena konsumsi juga loh, tapi konsumsi itu bikin kita dalam kebersamaan. Ngumpul di sana anak-anak muda, ya kan, saudara. Selalu konsumsinya kurang. Jatah hamba-hamba Tuhan selalu dibawa ke sana. Ya, begitu ya Roy? Enggak ya? Oke. Nah, saudara, ini Roy ini luar biasa, orang yang sangat incas di pelayanan online. Saudara, kita harus doakan dia sehat ya. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik. Konsumsi masing-masing setiap malam selama 10 malam. Ingat, ada janji Tuhan, janji tentang penyertaan kuasa, yaitu Roh Kudus. Caranya gimana supaya kita terima janji itu? Jangan ragu. Matius 28 ayat 17, ada yang ragu dari orang yang menyaksikan kenaikan Yesus. Saudara berpikir mungkin kalau saudara mengalami mujizat, kalau saya mengalami mujizat, kalau saya mengalami kesembuhan ilahi dari Tuhan, saya pasti gak akan ragu terhadap Tuhan. Saya pasti gak akan ragu kepada firman Tuhan. Bohong, saudara. Ini udah nyaksikan Tuhan Yesus naik loh. Saudara tahu gambar Tuhan Yesus naik itu kayak apa, saudara? Nih, kayak ginilah kira-kira gitu loh. Kalau saudara lihat ada pribadi naik kayak gini, saudara, kayaknya kita gak akan pernah ragu, saudaraku, dengan kuasanya. Tapi lucu loh, saudara. Ada orang yang tetap ragu. Sementara dia melongo, sementara dia kaget, heran dan kagum, tapi lucu, hatinya masih ragu. Gak perlu saudara colek kiri kanan saudara di rumah saudara bilang begini sama mereka. Gak perlu. Saya kenal orang yang dimaksud Bapak Gembala itu. Gak perlu, saudara. Karena saya berdoa di gereja kita gak ada orang yang kayak gitu. Amin, saudara. Gak ada. Udah ngalami hal dahsyat dari Tuhan masih ragu, saudara. 500 orang menyaksikan peristiwa ini. 500 orang menyaksikan peristiwa ini. Tapi hanya ada 120 orang yang ngalami janji. Karena sisanya ragu.
Yang kedua, janji apa? Saya tadi katakan kenaikan Kristus mengandung dua janji besar. Janji yang pertama tentang Roh Kudus, yaitu penyertaan kuasa. Dan yang kedua, janji tentang kedatangannya kedua kali dengan cara yang sama. Kalau saudara baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, 7, 8 dan seterusnya, saudara, orang yang terheran-heran melihat Yesus naik, kemudian dikasih tahu malaikat, kenapa kamu bengong? Siapa yang gak bengong, saudaraku? Lihat peristiwa yang luar biasa itu. Tapi malaikat bilang begini, kenapa kamu bengong? Dia yang kamu lihat naik sekarang, dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik hari ini. Saudara, jangan ragu. Kalau saudara ragu dan saya nggak akan terima kuasa Roh Kudus. Dan kalau saudara ragu dengan saya, saudara nggak akan yakin. Dan saudara terus bertanya-tanya, benarkah Yesus akan datang yang kedua kali? Ada 5 nubuatan tentang Mesias. Dan saudara, hanya tinggal 1 yang belum digenapi. Dari 5 nubuatan itu, nubuatan kitab para nabi, 4 sudah digenapi. Tinggal 1 yang belum. Yang pertama, kelahirannya sudah digenapi. Yang kedua, kematiannya sudah digenapi. Yang ketiga, kebangkitannya sudah digenapi. Yang keempat, kenaikannya sudah digenapi. Hanya 1 lagi. Masa dari 5, 4 sudah digenapi, 1 enggak? Kedatangannya yang kedua kali, itu pasti akan digenapi. Saudaraku, dengan wabah COVID-19 ini kita belajar betapa dunia kita begitu rapuh, betapa dunia kita begitu lemah, saudara. Saudara, siapa yang gak takut dengan virus hari-hari ini, saudara? Semua saudaraku mengadakan kebijakan untuk menghindar dari virus ini, untuk mencegah penyebarannya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan saya lihat di media sosial, untuk mengurai kemacetan, mengatasi kemacetan di Jakarta, sampai orang pinter pun, saudaraku, gak sanggup mengatasi kemacetan itu. Si corona lah yang sanggup mengatasi kemacetan di Jakarta, saudara. Dengan adanya si corona, Jakarta lengang. Saya pernah lihat di medsos, ada foto Jakarta lengang masa pandemi. Ada foto, saudaraku, Jakarta macet masa normal. Terus si pengunggah ini, saudaraku, menulis, pikir-pikir dulu, jangan cepat-cepat, corona berlalu. Kalau corona berlalu, siap-siap ya untuk kembali seperti ini. Dilihatin gambar Jakarta macet luar biasa. Dunia lemah, menyingkir semua, bereaksi semua hanya karena virus yang gak kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Saudara tahu virus corona itu bisa lihat setelah beribu-ribu kali diperbesar. Bayangin, saudara. Kita bisa takut dengan itu. Tapi dia akan datang yang kedua kali. Saudara tahu dia datang kedua kali bukan untuk menyelamatkan kita. Dia mau jemput yang menang. Katakan amin, saudara. Dia mau jemput yang menang. Saudara, kalau janji tentang Roh Kudus itu bicara tentang kuasa penyertaan, tapi janji tentang kedatangan yang kedua kali, upah bagi yang menang. Haleluya. Amin, saudara. Dia datang kedua kali untuk menjemput yang menang. Come on, ayo kita bersama-sama merayakan pesta kemenangan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu menuliskannya itu buat saudara dan saya. Kedatangan yang kedua kali itu upah bagi yang menang. Wahyu 2 ayat 11a, Wahyu 2 ayat 26, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 5 ayat 21. Saya sudah tuliskan itu buat saudara. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 11a. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Powerful. Waktu saya baca ini, roh saya meloncat, saudara. Tahu saudaraku, kematian kedua itu kematian model apa? Kematian kedua adalah kematian di mana setiap orang yang tidak percaya Tuhan, setiap orang yang ada dalam kefasikan dan kejahatan, dihakimi, dihukum. Itu kematian yang kedua. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita akan ada hanya di kematian satu kali saja. Orang percaya itu matinya cuma satu kali, saudara. Nanti kalau saya udah tua, kira-kira umur 85 lah boleh, saya nanti akan mati, saudara. Tapi saya hanya akan mati satu kali.
Karena setelah saya mati, Yesus datang kedua kali, dia bangkitkan saya, dia bangkitkan saudara. Katakan amin. Amin dong di rumah. Nggak mau dibangkitkan. Amin. Saudara dibangkitkan, dan dibangkitkan untuk menerima upah. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka mati di dunia ini, dibangkitkan, dihakimi, dihukum, dan mereka ada dalam kematian kekal. 2 kali mati. Colek kiri kanannya, kamu mau mati berapa kali gitu saudaraku. Colek kiri kanannya. Itu saudara-saudara. Ya, istrinya dicolek, Pak, Bu, suaminya dicolek. Anak-anak, colek, kamu mau mati berapa kali? Saya mau hanya dalam kematian 1 kali. Yang menang, Alkitab bilang, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang kedua, ayat 26 Wahyu 2. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Powerful. Saudara dan saya dijamin untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun damai. Saya gak punya waktu untuk cerita kerajaan 1000 tahun damai. Tapi kerajaan itu, saudaraku, kerajaan di mana orang-orang benar memerintah. Kerajaan dunia sekarang ada banyak orang yang gak benar memerintah. Bahkan ada banyak hal yang gak benar, saudaraku, di kerajaan dunia ini yang menjadi sebuah kebenaran. Yang gak benar jadi sebuah kebenaran. Yang gak benar jadi sebuah peraturan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kerajaan dunia ini, saudara. Tapi kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang yang hidup benar memerintah bersama Kristus. Siapa dia yang menang? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di penutup khotbah ini, siapa orang menang itu. Wahyu 3 ayat 5 menulis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku, pastikan ketika saudara dijemput oleh Kristus, di tahtanya yang ajaib, saudaraku, dia akan berkata begini kepada Bapa di surga, Bapakku, hai para malaikat, ini Roy Sitanggang, orang yang aku sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Bapa, malaikat, aku bangga dengan orang ini. Jangan sampai nanti saudara ada di pengadilan tata Kristus, saudara datang ke pengadilan tata Kristus, kemudian Yesus bilang begini, Aimane saha, Aimane teh saha. Saudaraku, kita kemudian, Tuhan, aku melayani Tuhan, aku suka pelayanan, ibadah online, kenaikan Yesus, aku pernah melayani. Dijauhkan Tuhan, saudaraku, jangan ada di antara kita yang seperti itu. Tuhan, aku melayani. Saudara tahu Tuhan bilang gini, aku gak tahu siapa kamu. Bapak di surga nanya di pengadilan antara, anakku siapa ini? Gak tahu. Ditanya lagi saudaraku sama malaikat, malaikat siapa ini? Tanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku gak ngerti. Saudara bayangkan, saudara ditolak oleh Allah. Tapi bagi yang menang, Alkitab bilang, aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, kedatangan yang kedua kali, upah bagi yang menang. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di sini yang mau ketemu Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau ketemu Tuhan Yesus? Saudara jangan takut jawab. Nanti kalau aku jawab, aku mau, maksudnya aku mati hari ini. Bukan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada janji bagi orang menang. Saudara akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Dengar baik, saudara bukan hanya berjumpa dengan Yesus, saudara dan saya akan duduk bersama-sama dengan dia di atas tahtanya. Dan dia yang duduk bersama dengan Bapaknya, kita juga akan ada di sana. Wow, kebayang loh. Saudara duduk bersama dengan dia. Saudara mau cerita apa nanti sama dia? Wow, saya gak bisa bayangkan. Itu keadaan yang sangat mengagumkan. Alkitab yang bilang, bukan saya. Saya nggak sedang mendongeng, saudara.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara bisa bayangkan, saudara duduk bersama dengan Kristus, bersama dengan Bapa. Allah kita adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Itu penggenapan sempurna dari Immanuel, Allah bersama dengan kita. Itu penggenapan sempurna dari omnipresent, Allah maha hadir bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu penggenapan keintiman yang sempurna, di mana saudara dan saya berjumpa muka dengan Bapa kita. Bapak Ibu, anak muda, hanya bagi orang yang menang. Pertanyaan, Pak Gembala, orang menang itu orang yang kayak apa? Perhatikan baik semua, perhatikan baik. Saya gak akan panjang, akan saya akhiri segera. Orang yang menang adalah orang yang hidup percaya dan tidak ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Kalau orang itu percaya dan gak ragu terhadap janji Tuhan, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena janji Allah mengandung kuasa yang powerful. Saudara tahu, iblis tahu janji Allah, tapi iblis gak suka janji Allah itu digenapi. Iblis gak suka janji Allah itu dipercaya oleh manusia. Saudara tahu yang membuat iblis takut sama saudara? Bukan karena saudara hafal janji Tuhan, bukan karena saudara ngerti janji Tuhan. Yang iblis takut terhadap saudara, yang membuat dia takut kepada saudara, ketika saudara meyakini dan percaya dan hidup dalam janji itu, kabur dia. Waktu dia bilang begini sama saudara, hei anak muda, dengar, anak-anak muda ya, kamu mah jelek, hidung juga mancungnya salah arah. Orang mancung ke depan, kamu mancung ke kanan. Terus kamu mah lihat mukanya juga jelek, pendek. Kamu wajah, keluarga, kere dan seterusnya. Saudara dengar, iblis suka mengintimidasi kita. Kamu orang yang suka buat masalah, di sekolah juga kamu bodoh, masa depan kamu masa depan suram, kamu gak akan pernah punya kebahagiaan. Saudara, iblis suka dengan itu. Terus saudara bilang gini, anak muda dengar, enggak Tuhan berjanji kok, aku kan biji matanya, masa depanku gilang gemilang. Itu bohong. Iya, bohong. Masa sih? Iya iyalah, itu hanya berlaku buat orang-orang hebat. Buat kamu mana? Gitu ya. Ketawa Roy. Saudara perhatikan baik, perhatikan. Iblis gak takut saudara tahu janjinya. Yang iblis takut saudara hidup dalam janjinya dan mempercayainya. Jadi waktu anak muda itu diintimidasi kayak tadi, anak muda terus bilang begini. Sama kita orang tua juga Pak Bu. Iblis, diam kau, tutup mulutmu, bau nafasmu iblis. Aku punya janji Tuhan, janjinya bagiku masa depanku gilang gemilang. Karena aku bukan hanya diperanakan oleh darah dan daging oleh bapak ibuku. Kalau hidungku kayak begini, perawakanku kayak begini, itu memang karena keturunan bapak dan ibuku aku ini. Tapi aku pun diperanakan bukan oleh darah dan daging. Aku punya kuasa supaya aku menjadi anak-anak Allah. Panggilan identitas itu membuat aku punya masa depan yang gilang gemilang. Iblis, pergi kau. Oh, sudah tahu iblis bilang apa? Gila, bukan lawan. Cabut dia, saudara. Orang yang menang, saya akan akhiri, orang yang percaya dan menghidupi janji Tuhan. Bapak Ibu, dia yang naik, dia yang berjanji, hidupi janji itu. Ada janji kuasa Roh Kudus, yaitu penyertaan kuasa untuk saudara dan saya. Dan ada janji kedatangan yang kedua kali, upah bagi kita yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik maju ke depan. Kita menang, kita percaya kita menang. Karena Kristus sudah memberi kemenangan itu bagi saudara dan saya. Kita percaya kita menang karena Kristus sudah mengalahkan maut bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda, di hari kenaikan Yesus ini, kita mau percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada semua yang berasal dari Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya.
saudara kepada Tuhan. Percaya dengan iman. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia ada janji Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Karena situasi dan kondisi kita sering kali ragu dengan janji Tuhan. Kita sering berpikir ya janjinya udah nggak lagi aplikatif dengan kondisi yang sekarang. Udah nggak relevan. Kebenarannya udah nggak relevan. Hari-hari ini kalau kita nggak nyuap, nggak nyogok, nggak bohong, nggak nipu, kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang dapat sesuatu. Dengar saudara. Orang yang menang adalah orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara yang hari-hari ini sedang diliputi keraguan-raguan, diintimidasi iblis, diintimidasi keadaan, situasi dan kondisi. Dengar Bapak Ibu anak muda, ketika kita dengar firman Allah, belajar firman Allah, kita harus percaya bahwa sungguh-sungguh janjinya ya dan amin. Dalam setiap masa, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, janjinya iya dan amin. Angkat tangan saudara, taruh tangan kirimu di dada bagi saudara yang mau didoakan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu. Taruh tangan kiri di dadamu, tanda engkau mau menjaga hatimu untuk tetap percaya. Tangan kananmu kau angkat kepada Tuhan, tanda engkau sungguh memerlukan pertolongannya. Bapa, dalam nama Yesus kau berdoa, aku berdoa untuk umat-umatmu yang ada di rumah, yang mengangkat tangan kanannya menaruh tangan kirinya di dada. Aku berdoa, satu permohonan hamba bagi setiap umat-umatmu, biar mereka punya hati yang percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, tidak ragu. Dan kemudian kau akan menemukan setiap umat-umatmu, kami semua menjadi orang-orang yang menang, siap dijemput oleh engkau, siap menerima upah dari engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, Dia bangkit. Katakan lagi, haleluya. Saya minta Bapak Pembela Sidang Desa Mosir untuk berdoa syafaat. Kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan, saudara, di tengah-tengah hari kenaikan Yesus yang luar biasa ini. Haleluya, Dia naik. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, terlebih-lebih Tuhan untuk pimpinan kami, seluruh lembaga negara yang ada, TNI Polri Tuhan, sebagai pengelola bangsa dan negara kami. Kami Tuhan memohon kepada Engkau, berikan Tuhan otoritas-Mu itu kepada mereka Bapa. Biarlah Tuhan mereka bergandeng tangan bersama-sama untuk membawa bangsa ini, mengelola bangsa ini, mengelola ekonomi keuangan negara ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang berdaulat buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat, marifat buat seluruh pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya Engkau yang membentengi Tuhan bangsa ini dari COVID-19 ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan untuk seluruh tenaga medis ya Tuhan, dokter-dokter, perawat Tuhan, semua alat medis
bahkan seluruh pasien yang positif, bahkan yang dalam pengawasan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kuasa-Mu, kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi dan keuangan bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa ini atas kedaulatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, secara khusus di Indonesia. Biarlah Tuhan seluruh gereja di Indonesia ini Tuhan, gereja yang terus mengucap syukur dalam keadaan apapun, gereja yang terus melayani Engkau dalam situasi apapun, gereja yang beriman terus kepada Engkau ya Bapa. Mari Bapa, Engkau pakai terus hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau dimanapun hamba-hamba-Mu, baik dalam penginjilan Tuhan, baik dalam pelayanan di ibadah-ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta, terutama Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan ya Bapa, seluruh pembantu pucuk pimpinan, para pendeta daerah dan pendeta resort ya Bapa, seluruh gembala sidang, pendeta muda, guru injil setua pembelas sidang, bahkan seluruh wadah yang ada, seluruh jemaat-Mu yang ada. Pemulihan boleh terjadi ya Tuhan. Ekonomi, keuangan dalam nama Tuhan Yesus Engkau memulihkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk pelayanan kami di gereja Pentakosta Antapani. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terus nyata di dalam setiap pelayanan kami. Bahkan setiap pribadi-pribadi yang telah melibatkan dirinya untuk melayani Engkau Tuhan, Engkau pakai terus, Engkau urapi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jajaran kepengurusan, seluruh wadah-wadah yang ada, koordinator-koordinator yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus bergandeng tangan untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan umat-Mu, untuk mendukung pelayanan-pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Atas setiap persembahan, diakonia, usapan syukur perpuluhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh umat-Mu, baik jasmani terlebih rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ibadah-ibadah online ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau dedikasikan ini Tuhan sebagai komitmen kami bahwa kami siap terus melayani Engkau. Engkau urapi Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan. Engkau pakai Tuhan telinga dan pendengaran umat-Mu yang mendengarkan. Ada diubahkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus bertata di atas setiap pelayanan kami di tempat ini. Kau memberkati tetangga kami kiri kanan dan muka belakang Bapa. Antapani ada dalam kendali Tuhan, bahkan kota Bandung ada dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Ada banyak hal lagi yang masih kami mau melayani Engkau Tuhan. Di hari-hari yang berikutnya, pakai kami terus untuk senantiasa setia dan taat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas setiap doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyafaat. Haleluya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus,
kasih dari Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan, kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, tinggal di dalam saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa saudara, nanti malam kita akan mulai rally doa 10 malam. Tapi dalam konteks online saudara, kita akan berdoa, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Shalom.